Orang yang mencintaimu tidak akan menjerumuskanmu, justru akan memberikan kesempatanmu untuk berkembang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada geng saya, bestie saya. Karena sama-sama 2 periode selama kepengurusan bonus corona. Ada mantan ketua Kopri Lombok Timur, Lina Pomalasari, SPD, sarjana pengen dilamar. Kemudian yang saya hormati di sini ada ketua Kopri, terima kasih sudah diperkenankan. Kemudian yang saya hormati ada sahabat moderator juga, dan yang saya banggakan hari ini sore ini para peserta ya, para sahabat-sahabati, diskusi terkait ini, kalau boleh saya katakan ini menjemput momen IWD ya, International Women's Day. Karena harinya besok, maka kita menjemput momen IWD ini. Sahabat-sahabati, alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'in wa lahu mulkul dunya waddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga sore ini saya bisa ketemu ya dengan wajah-wajah Kopri Lombok Timur, yang saya selalu optimis bahwa jika perempuannya sudah maju, jika Koprinya sudah bergerak, maka tidak menutup kemungkinan cabang itu juga akan menjadi role model untuk cabang-cabang yang lain. Maka open mind, kita ini adalah momen untuk merefleksikan ya, menjemput momen IWD untuk merefleksikan sudah sejauh mana sih perempuan bergerak. Masa iya masih nyaman dengan penindasan, masih nyaman dengan tekanan-tekanan ayang. Sebenarnya dari kata itu ya, dari ucapan-ucapan lembut predator itu diam-diam menjerumuskan, diam-diam ada penindasan. Ini kita baru mau pergi diskusi, ayang jangan diikut diskusi, nggak jadi. Ayang, saya selalu berpikir begini, masa iya hanya dengan kata-kata lembut seorang buaya bisa menarik hati untuk tidak berjuang, untuk tidak bergerak? Ya mungkin ya kita tidak tahu ya ini ukuran cinta sahabat-sahabati bagaimana. Tapi orang yang mencintaimu tidak akan menjerumuskanmu, justru akan memberikan kesempatanmu untuk berkembang lebih baik. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat derajat manusia, khususnya derajat perempuan, sehingga hari ini kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak bisa duduk seperti ini, tidak bisa menikmati indahnya Islam, nikmatnya menuntut ilmu, berpendidikan, menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang harus kita sangat syukuri. Sebelumnya sahabat-sahabati, mohon izin semuanya, saya Lina, kemudian ketua Kopri, itu apa ya, bukan karena kami hebat makanya kami menjadi pemateri, bukan, karena kami lebih dulu merasakan dan lebih dulu berjuang. Itu bedanya. Dulu sahabat-sahabati, saya juga sama merasakan hal yang seperti ini, hujan, tetap diskusi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya sampai sejauh ini belum juga merasa tertindas dengan omongan ayam jangan pergi diskusi, ayam jangan pergi aksi. Alhamdulillah sejauh ini. Jadi saya selalu percaya bahwa waktu itu selalu memberikan kesempatan kepada orang yang ingin ya, bukan kepada orang yang justru males, kemudian bucin dan lain sebagainya. Tapi justru memberikan kesempatan kepada orang yang mau dan berjuang. Menyangkut IWD ini sudah menjadi momok ya. Jadi setiap OKP perempuan biasanya merayakan IWD ini. Ini menjadi salah satu momen merefleksikan
Berarti 1 tahun ini apa yang sudah dilaksanakan? Apa yang belum? Apa isu-isu sentris yang masih menjadi momok? Itu selalu dibahas. Tapi masa iya setiap tahun hanya dibahas saja? Tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan, hanya duduk bersila, menyatukan pendapat, tapi tidak berani action. Itu menjadi, menurut saya adalah kelemahan kita. Kita hanya berkumpul seperti ini, tapi tidak memberikan satu dampak yang signifikan. Berkumpul seperti ini bagus, tapi alangkah baiknya setelah berkumpul terus memberikan action dan kontribusi terbaik. Kalau boleh merefleksikan, IWD ini adalah, adapun latar belakang IWD ini ya, kalau saya tidak salah itu merupakan salah satu refleksi dari protes yang dilakukan oleh buruh perempuan waktu itu, pekerja perempuan. Bayangkan di tahun 1908 itu perempuan sudah memiliki mindset untuk secara upah harus setara. Karena kan kita sama-sama bekerja, jam kerja kita sama. Tapi masa iya buruh perempuan itu tidak diberikan upah yang setara dengan laki-laki? Itu merupakan salah satu latar belakang ya, kenapa IWD ini bisa menjadi momen internasional untuk seluruh perempuan. Kemudian yang ingin saya tekankan ya, kalau tahun 1908 saja perempuan-perempuan yang ada di Eropa, kemudian perempuan yang ada di Barat sudah berpikir kritis tentang itu. Apa iya kita hanya berpikir dan berkutat hanya pada permasalahan yang menurut saya tidak penting, domestik, kemudian apalagi kecantikan, kosmetik. Karena saya sangat yakin sahabat-sahabati pasti lebih hafal merek make up daripada judul buku, lebih hafal judul Korea itu ya, drakor daripada merek buku. Saya yakin itu, karena setelah saya survei di semua kopri juga begitu. Dia akan lebih tahu Angelina Jolie, dia akan lebih tahu Lee Min Ho, dia akan lebih tahu tokoh-tokoh Korea daripada mengenal tokoh feminisme. Saya yakin. Sekarang saya tanya satu aja, kira-kira siapa nama tokoh feminisme Islam saja? Kalau Barat mungkin agak ini ya, agak tidak familiar. Tokoh feminisme Islam saja kan nggak bisa jawab. Kecuali kalau nanya lipstick yang tahan lama apa ya? Oh, Maybelline. Oh, makeover. Pengalaman. Jadi saya agak begini ya. Kenapa kita meletakkan sesuatu yang tidak penting itu menjadi perjuangan, cari diskon sana sini. Tapi kalau buku tentang feminisme, tentang perempuan bergerak, berjuang, saya rasa tidak terlalu tidak terlalu penting. Kecuali diskon Maybelline, sejenisnya lah. Karena saya sama Lina ini memang tidak begitu suka ya, terlalu dandan yang berlebihan. Tapi secukupnya menyadari ya, mengakui sebagai perempuan ya, sedikit tidak pakai lipstik lah, pakai apa. Selanjutnya adalah kita mau tidak mau menyadari ya, di Indonesia ini bahkan secara umum dan NTB secara khusus masih nyaman dengan budaya patriarki, masih nyaman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena bias gender, ketidakadilan gender itu masih sangat terasa, dan kita kita sudah menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tidak ada jiwa perlawanan, tidak ada jiwa ingin merobohkan, justru malah melanggengkan. Ini saya sampai berpikir sama Lina, Lin, apa ini dosa kita ya? Tapi sejauh ini saya lihat kita sudah berjuang bahkan 2 periode, tidak ada ketua kopri yang berakhir 2 periode kecuali kita. Jadi saya bilang ini sebenarnya
kita yang kurang berjuang atau memang yang diperjuangkan yang tidak mau ikut berjuang. Jadi mau tidak mau ini adalah momen untuk merefleksikan ya. Artinya tidak ada yang sempurna. Tapi kan sedikit tidak kita ingin berkontribusi, ingin berjuang juga. Kemudian kalau berbicara bias ya, bias gender itu kan adalah pandangan yang mengatakan bahwa ada salah satu ini ya jenis kelamin yang dominan. Itu bias gender. Dan itu merupakan salah satu ketidakadilan gender selain dari stereotip, selain dari subordinasi, selain dari double burden dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya tekankan sahabat-sahabati di sini ya, berhubung kita bareng kumpul karena berhubung waktu, saya juga mohon maaf sebelumnya sangat terlambat sekali. Karena ini ya ada aja jobs desk yang tidak bisa ditinggalkan lah, ada sesuatu yang hal-hal yang ya menurut saya tidak penting, tapi tidak boleh ditinggal kan karena menyangkut kemaslahatan umat juga. Jadi sahabat-sahabatku, yang ingin saya tekankan di sini adalah kita tahu bias itu ketidakadilan, sudah saatnya kita bergerak. Ini adalah momennya, ini saatnya kita speak up, kita show your quality. Jadi saya ingin tambahkan kalau kita break bias, kita hancurkan bias ini, maka kita harus menunjukkan quality dan equality, yaitu kualitas dan kesetaraan. Itu yang penting. Tidak lagi berputar dengan hal-hal yang domestik, tapi ranah publik itu penting. Tempati sesuatu yang strategis, tempat-tempat yang sudah saatnya kita yang ada di sana. Bukan lagi kita ditindas oleh predator, bukan lagi kita menutup kesempatan. Jadi saya juga saya tidak tahu ya, saya tidak tahu bagaimana untuk statement terkait predator ini ya, karena kita lihat memang bukan laki-laki lain yang ini ya yang membuat Kopri saya hilang, ternyata orang terdekat, orang yang menurut saya akan memberikan backupan justru sebaliknya. Tapi ada 3 hal yang ingin saya tekankan kepada sahabat-sahabati untuk menjadi Kopri yang wonderful person, Kopri yang luar biasa, Kopri yang menurut saya akan menjadi jalan dakwah ya untuk menuju kesetaraan itu. Yang pertama adalah ada 3B sebenarnya yang saya juga tekankan ke semua Kopri. B yang pertama itu adalah beauty, perform. Jadi jangan sahabat-sahabati menjadi cantik. Jadi ukuran cantik itu mohon maaf ya, sampai sekarang belum ada yang berani mendefinisikan. Tapi kenapa sahabat-sahabati mengatakan bahwa dirinya tidak pede, insecure, tidak cantik? Karena menggunakan standar cantik orang lain. Katanya harus orang yang cantik itu yang kulitnya putih, yang kulitnya mulus, tidak berbulu, yang tinggi, yang langsing. Itu kan ini ya komoditas jadinya. Kita jadinya tidak pede, insecure, merasa bahwa kita tidak cantik. Padahal saya mengutip salah satu feminisme Islam ya, yang mengatakan bahwa ini sahabat-sahabat pasti tahu, salah satu karyanya adalah Perempuan Titik Nol. Iya, ada yang tahu? Saya. Apa? Siapa? Siti Hawa. Salah satu Tahu saya punya sepelin. ya. Salah satu feminisme Islam ya, yang salah satu karyanya adalah Perempuan di Titik Nol. Dia itu adalah Nawal El Saadawi. Nawal ini berbicara begini. Ini selalu menjadi yang saya tanamkan di mindsetnya juga begitu. I'm very much against for make up, heels, and all the name of beauty. Saya sangat membenci make up, hak tinggi, dan semua yang disebut dengan kecantikan, karena itu justru penindasan.
Katanya kita harus pakai produk ini biar putih, kita harus pakai produk ini biar langsing, tapi justru menyengsarakan saya rasa. Jadi saya setuju ketika Nawal berkata bahwa cantik itu adalah ketika kamu dapat menerima dirimu sendiri dengan kelebihanmu, memaafkan kekuranganmu, selalu berbicara baik, jujur, honest. Itu cantik versi Nawal. Jadi gunakanlah standar cantikmu sendiri. Karena cantik itu bukan hutang yang harus kamu bayar kepada orang lain. Gunakan standar cantikmu sendiri. Jangan diperdaya dengan iklan-iklan yang justru menyengsarakan. Jadi ya cintai dirimu lah minimal. Gunakan standar-standar cantik untuk dirimu. Jangan menggunakan standar cantik orang lain. Itu B yang pertama. B yang kedua adalah brain, cerdas, otak. Jadi jangan terlena hanya ketika kamu cantik kemudian kamu tidak ingin belajar, tidak ingin membaca, tidak ingin berjuang, tidak ingin mengenali lingkunganmu, tidak memberikan problem solving pada masalah-masalah yang isu-isu keperempuanan ini. Itu kita lemah. Dan perempuan yang cantik tapi bodoh biasanya pintar dipermainkan. Tapi kalau perempuan yang cantik tapi perempuan yang pintar tapi kurang cantik justru menguasai biasanya. Karena dia tidak terlena dengan perform, tapi justru tertarik dengan kualitas dirinya, dengan brainnya. Itu B yang kedua. Dan B yang ketiga itu adalah ini yang paling penting, behavior, attitude. Ini yang kadang dilupakan. Ketika Anda merasa cantik dan Anda merasa pintar, kadang Anda tidak beretika. Tapi ketika Anda sudah cantik, kemudian cerdas, dan yang terakhir Anda beretika, memiliki attitude yang baik, maka orang juga memberikan penilaian yang beda kepada Anda. Beda dengan orang yang hanya cantik tapi tidak beretika. Dia beretika tapi tidak terlalu cerdas, itu justru diberikan diberikan reward kepada orang lain terhadap dia. Jadi orang lain memberikan reward bahwa selain ada hal-hal yang lebih penting hanya dari cantik dan pintar, yaitu berakhlak, beretika. Itu yang ingin saya selalu tekankan kepada seluruh kopri yang ada di Nusa Tenggara Barat atau khususnya di Indonesia ini, di luar negeri. Jadilah wonderful kopri, wonderful person, orang yang menakjubkan. Tidak semua orang bisa melaksanakan 3 hal ini. Dan yang terakhir, karena berhubung waktu, mohon maaf, saya selalu menekankan bahwa saya sekali lagi mengutip salah satu feminisme Islam yang dari Maroko, yaitu Fatimah Mernissi. Dia selalu berkata begini, saya mengutip sedikit perkataannya Abdullah Qasim dalam bukunya Fatimah Mernissi. Kenapa laki-laki itu cerdas? Kenapa laki-laki itu hebat? Kenapa laki-laki itu kuat? Karena dia diberikan pengalaman langsung. Bagaimana jika perempuan juga diberikan kesempatan yang sama? Maka tidak menutup kemungkinan perempuan akan lebih hebat, lebih cerdas. Maka ini momennya, ini saatnya. Kita harus lebih cerdas. Tapi sekali lagi, perempuan yang cerdas bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi untuk memperbaiki generasi. Itu yang lebih penting dan itu yang harus ditekankan. Bukan lagi saya hebat untuk diri saya sendiri, tidak. Ketika laki-laki dan perempuan mengenyam pendidikan, menjadi orang cerdas, maka laki-laki akan berkata bahwa saya cerdas untuk diri saya sendiri. Tapi ketika perempuan cerdas, maka dia akan berkata saya cerdas untuk diri saya sendiri dan untuk generasi saya. Itu yang penting. Itu saja sahabat-sahabati, mohon maaf karena waktunya saya lebih enjoy menikmati kita berdiskusi daripada harus ceramah-ceramah tidak jelas seperti kayak lomba pidato. kayak lomba pidato itu yang nggak saya senang.
kita coba mengungkapkan apa yang menjadi masalahnya. Kita cari tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. Itu mungkinnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke